Coba Anda luangkan waktu sejenak ya dan pikirkan ini baik-baik. Pernah nggak sih Anda benar-benar menyadari kalau sistem pensiun di tempat Anda bekerja sekarang atau cara asuransi kesehatan Anda itu berfungsi sebenarnya tuh sedang diam-diam membentuk kelas sosial Anda, Hmm, ya kan? Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Spesial untuk Anda yang mungkin jadwalnya lagi padat banget nih. Entah lagi nyetir, lagi siap-siap mau meeting, atau sekedar merapikan rumah. Tapi Anda selalu haus akan pemahaman yang lebih substansial. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang jujur aja mungkin bakal mengubah total cara Anda melihat struktur masyarakat kita selamanya. betul. Dan ini bukan sekedar teori ringan yang numpang lewat ya. Kita akan menyelami sebuah buku klasik yang sangat monumental di dunia sosiologi dan ekonomi politik. Judulnya The Three Worlds of Welfare Capitalism karya Gösta Esping Andersen. Tepat sekali. Misi kita hari ini itu bukan untuk ngebahas deretan angka anggaran pemerintah yang bikin pusing atau debat politik harian. Sama sekali bukan. Kita ada di sini untuk membongkar bagaimana kebijakan sosial. Ya, hal-hal yang kedengarannya membosankan kayak pajak dan jaminan sosial gitu kan. Nah iya, hal-hal itu sebenarnya adalah jalan pintas paling akurat buat memahami kerangka dasar dari struktur masyarakat kapitalis modern tempat kita hidup sehari-hari sekarang ini. Karena seringkali kita kan menerima struktur ini tuh kayak ya udah sesuatu yang alamiah aja gitu, turun dari langit. Padahal semuanya dibentuk oleh desain yang sangat-sangat spesifik. Benar banget. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu pernyataan netralitas yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan ke Anda semua. Buku yang jadi sumber materi tunggal kita hari ini tuh membedah berbagai kekuatan sejarah dan spektrum ideologi politik yang luar biasa luas. Sangat luas. Di dalamnya ada pembahasan tentang Marxisme, lalu sosialisme, fasisme, sampai konservatisme dan liberalisme. Jadi saya ingin menegaskan secara absolut ya bahwa dalam diskusi kita kali ini, kita sama sekali tidak memihak pada ideologi politik manapun. Entah itu sayap kiri, sayap kanan, atau apapun itu. Tepat. Tujuan kita di sini murni hanya untuk melaporkan dan menganalisis secara objektif bagaimana kekuatan-kekuatan sejarah ini membentuk kebijakan publik persis seperti yang diuraikan oleh penulis dalam teks aslinya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya, itu sebuah batasan yang sangat krusial ya untuk kita pegang kuat-kuat selama diskusi ini berlangsung. Oke, mari kita bedah ini. Untuk memahami kenapa sesuatu yang bernama negara kesejahteraan atau welfare state itu bisa eksis, kita kan nggak bisa cuma ngelihat kondisi hari ini aja. Nggak bisa. Kita harus lihat fondasinya. Betul, fondasi awalnya. Kenapa tiba-tiba, dalam sejarah peradaban manusia, sebuah negara itu merasa, oh saya perlu nih ikut campur ngurusin kesejahteraan warga saya. Nah, untuk dapat jawabannya, kita harus menarik mesin waktu mundur ke abad ke-19. Ini adalah era di mana kapitalisme laissez-faire atau pasar bebas murni itu sangat agresif diterapkan. Dan di bawah sistem ini, terjadi satu perubahan yang sangat radikal dalam peradaban manusia. Perubahan seperti apa tuh? Tenaga kerja manusia itu diubah menjadi apa yang disebut sebagai komoditas. Tunggu. Ini maksudnya manusia kayak keringat dan tenaga kita ini disamakan persis dengan barang dagangan biasa di pasar gitu. Persis seperti itu. Artinya, kelangsungan hidup Anda dan juga keluarga Anda murni bergantung pada satu hal aja. Apakah hari itu Anda bisa menjual tenaga Anda di pasar kerja atau enggak? Wah, Coba deh Anda bayangkan hidup di era tersebut. Kalau misalnya Anda jatuh sakit, atau Anda udah terlalu tua buat ngangkat barang berat, atau kebetulan ekonomi lagi lesu dan nggak ada pabrik yang mau mempekerjakan Anda tuh seketika kehilangan semua akses untuk bertahan hidup. karena nggak ada jaring pengaman sama sekali ya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu terdengar brutal banget sih. Berarti nasib seseorang tuh benar-benar didikte secara mutlak oleh fluktuasi pasar setiap jam, setiap detiknya. Sangat brutal. Dan yang paling menakjubkan di sini adalah, kalau kita membandingkannya dengan era prakapitalis atau masa feodal sebelumnya, kelangsungan hidup seseorang itu sebenarnya nggak sepenuhnya ditentukan oleh uang atau mekanisme pasar loh. Oh ya, berarti ada sistem lain sebelumnya. Ada. Di masa lalu itu ada jaring pengaman sosial, tapi sifatnya tradisional. Kayak keluarga besar, lalu ada institusi gereja, sistem gilda atau serikat pekerja kuno, bahkan tuan tanah sekalipun itu punya semacam kewajiban moral dan sosial. Jadi mereka yang menanggung kalau ada apa-apa. Betul, mereka harus memastikan kelangsungan hidup komunitas di bawahnya. Jadi, negara kesejahteraan modern yang kita kenal sekarang ini sebenarnya lahir tuh sebagai respons
Sebagai solusi darurat mungkin ya? Nah iya, solusi darurat terhadap kondisi kritis abad ke-19 tadi, di mana nilai manusia sudah direduksi habis-habisan cuma jadi sekedar barang dagangan di etalase pasar. Berbicara soal benturan antara dua sistem ini ya, antara manusia sebagai komoditas pasar, bertabrakan dengan sistem kewajiban sosial tradisional, ada satu anekdot yang sangat menarik dari buku ini. Anekdot ini tuh menggambarkan benturannya dengan luar biasa nyata. Oh, saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Kasus pabrik di Haiti kan? Bener banget. Ini kisah nyata tentang sebuah perusahaan tekstil Amerika yang memutuskan buat buka pabrik di Haiti pada masa lalu. Coba Anda bayangkan situasinya ya. Para manajer dari Amerika ini datang dengan antusiasme yang tinggi banget. Pasti, karena mikirnya ini keputusan bisnis yang berlian. Pekerja ini tuh dengan upah standar mekanisme pasar yang berlaku di sana. Harusnya kan semua tampak sempurna ya, sesuai teori ekonomi. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Sistemnya langsung hancur berantakan dalam waktu yang sangat singkat. Cuma dalam hitungan bulan doang, pabrik yang tadinya tampak bakal sukses besar itu terpaksa ditutup permanen. Para manajer Amerika ini tentu saja kebingungan dan frustrasi berat. Iya, karena mereka merasa udah ngelakuin semuanya persis kayak di buku teks ekonomi kan? Persis. Mereka mikir, loh kita kan udah bayar upah pasar yang adil, kita buka lapangan kerja. Kenapa pabriknya malah nggak bisa jalan? Dan jawabannya ini yang mengejutkan. Pabrik itu tutup karena manajemen sama sekali tidak memahami ekspektasi kesejahteraan feodal yang masih sangat mengakar kuat di masyarakat lokal Haiti saat itu. Mereka bawa logika pasar Amerika abad ke-20, terus dipaksain masuk ke dalam struktur masyarakat yang masih megang teguh nilai-nilai prakapitalis. Jelas nabrak. Betul, di Haiti pada saat itu, para pekerja tuh melihat bos atau pemilik pabrik bukan sekedar sebagai pihak asing yang tanda tangan di slip gaji mereka tiap bulan. Tapi sebagai figur pelindung. Nah itu, mereka menganggap bos mereka itu sebagai papa. Ini adalah figur paternalistik. Jadi kalau misal rumah seorang pekerja itu kebakaran, atau anaknya tiba-tiba sakit parah, atau bahkan ada anggota keluarga yang mau menikah gitu, si pekerja ini berekspektasi penuh kalau papa ini bakal turun tangan. Memberikan bantuan finansial darurat ya? Iya, dan itu di luar struktur gaji resmi yang ada di kontrak. Dan bisa ditebak dong gimana respons para manajer dari Amerika itu pas dimintain tolong. Tentu saja mereka nolak mentah-mentah. Manajer-manajer ini kayak yang, maaf ya, itu nggak ada di kontrak kerja kita. Kami di sini cuma beli jam kerja Anda, kami nggak ngurusin urusan pribadi atau keluarga Anda. Wah, Nah, ketika penolakan itu terjadi, struktur kepercayaan antar mereka langsung runtuh seketika. Para pekerja ngerasa dikhianati banget karena papa gagal menjalankan kewajiban moralnya sebagai pelindung. Akhirnya operasional pabrik lumpuh total. kasus itu tuh sebenarnya pengantar yang sangat sempurna untuk masuk ke konsep inti pertama yang diperkenalkan sama S. Bing Anderson di buku ini, yaitu sebuah istilah yang dia sebut sebagai dekomodifikasi. Dekomodifikasi. Iya, ini memang kedengarannya kayak jargon akademis yang berat banget ya. Tapi percayalah, maknanya itu sangat esensial buat kehidupan Anda sehari-hari. Mari ya kita perjelas sedikit biar lebih gampang dicerna. Dekomodifikasi itu bukan berarti negara tiba-tiba menghancurkan pasar kapitalis lalu beralih ke ekonomi terpusat komunis gitu kan? Oh, sama sekali bukan. Pasar bebasnya tetap berjalan normal. Dekomodifikasi itu pada dasarnya adalah metrik untuk mengukur seberapa besar kapasitas seseorang atau sebuah keluarga untuk bisa mempertahankan standar hidup yang wajar dan layak tanpa harus bergantung 100% pada partisipasi mereka di pasar tenaga kerja. Oke, jadi ini murni soal seberapa aman posisi Anda ketika Anda karena satu dan lain hal tiba-tiba nggak bisa bekerja lagi. Tepat sekali. Bayangkan skenario terburuknya ya, Anda jatuh sakit parah dan harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Atau Anda udah masuk usia senja dan fisik nggak lagi kuat. Atau tiba-tiba ada krisis ekonomi global dan Anda kena PHK massal. Momen-momen krisis lah ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di titik krisis itu, Anda langsung jatuh miskin ke jurang yang paling dalam dan kehilangan segalanya? Ataukah ada sistem yang ngasih Anda hak sosial? Ingat ya, ini hak Anda sebagai warga negara, bukan sekedar belas kasihan atau nunggu donasi amal. Hak yang memungkinkan Anda untuk tetap bisa hidup layak. Berarti semakin tinggi tingkat dekomodifikasi yang diterapkan sama sebuah negara, maka semakin tinggi juga status manusia di negara itu diangkat kembali dari yang tadinya cuma sekedar barang dagangan yang nilainya bisa anjlok kapan aja, balik jadi manusia seutuhnya. Wah, ini ngasih perspektif yang sangat mencerahkan sih buat kita. Kalau Anda merenungkannya sejenak ya,
tingkat dekomodifikasi di negara Anda saat ini itu sebenarnya adalah metrik nyata yang menentukan seberapa besar kemerdekaan Anda. Kemerdekaan dari tekanan pasar. Betul, kemerdekaan dari tekanan psikologis dan fisik yang selalu mengharuskan Anda bekerja tanpa henti cuma buat bisa makan besok pagi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Esping Anderson ini secara berlian membongkar sebuah miskonsepsi besar di masyarakat kita. Miskonsepsi soal anggaran itu ya? Iya, selama ini kan kita cenderung mikir kalau negara kesejahteraan itu bisa diukur pakai penggaris yang gampang banget. Oh, lihat aja seberapa banyak duit yang dikeluarin pemerintahnya. Benar, itu asumsi umum yang beredar luas banget di mana-mana. Orang mikirnya kayak, oh negara A tuh menghabiskan 30% dari PDB-nya buat bantuan sosial, berarti itu pasti negara kesejahteraan yang sangat maju dan berpihak pada rakyat. Dan ternyata asumsi itu salah besar. Buku ini membuktikan secara empiris kalau kita nggak bisa cuma melihat dari besaran uangnya doang. Esping Anderson ngebagi negara kesejahteraan di seluruh dunia ini ke dalam 3 rejim atau 3 dunia yang benar-benar punya logika, tujuan politik, dan desain struktur yang beda jauh satu sama lain. Sangat beda. Mari kita bedah ketiga dunia ini satu persatu ya. Kita mulai dari dunia pertama, yang oleh penulis disebut sebagai rezim konservatif atau kadang disebut rezim korporatis. Oke, kalau Anda mau cari contoh nyata dari dunia pertama ini, coba lihat negara-negara di benua Eropa daratan, kayak Jerman, Austria, Prancis, dan Italia. Apa sih yang bikin rezim konservatif ini unik? Dari namanya aja udah konservatif ya. Kedengarannya kayak mereka pengen mempertahankan sesuatu dari masa lalu gitu. Dan memang persis itulah tujuan utamanya. Akar historis dari rejim konservatif ini adalah pelestarian hierarki masyarakat, pelestarian status sosial, dan menjaga otoritas tradisional tetap utuh. Ini poin krusial yang harus Anda pahami banget nih. Rejim ini dibangun bukan untuk meratakan pendapatan atau menciptakan kesetaraan kelas yang sejati. Tunggu, sama sekali bukan buat kesetaraan? Sama sekali tidak. Jadi mereka sengaja ngasih jaminan sosial, tapi tujuannya justru untuk mengunci orang-orang biar tetap diam di kelas sosial mereka masing-masing? Tepat sekali. Makanya di negara-negara ini, sistem asuransinya itu dibikin sangat terfragmentasi. Dipecah-pecah secara kaku berdasarkan jenis profesi Anda. Buku ini tuh mengutip sebuah konsep sejarah yang sangat penting dari Otto von Bismarck. Kanselir Jerman di abad ke-19 itu ya? Betul. Bismarck ini yang menciptakan sistem jaminan sosial awal di sana. Tapi dengan satu filosofi yang dia sebut sebagai Soldaten der Arbeit. Artinya, pekerja sebagai tentara pekerjaan. Tentara pekerjaan itu metafora yang sangat militeristik ya kedengarannya. Memang sengaja dibikin militeristik begitu. Bismarck ngasih jaminan sosial itu bukan karena dia itu seorang sosialis yang peduli rakyat. Bukan. Dia ngelakuin itu murni buat mengikat loyalitas para pekerja industri ini agar tunduk langsung kepada monarki dan negara. Ah, semacam nyogok secara politis ya? Iya, dia pengen mencegah buru-buru ini bergabung sama gerakan serikat pekerja radikal yang lagi marak saat itu. Negara bertindak sebagai pelindung, tapi syaratnya Anda harus setia pada struktur hierarki yang ada. Dan ada ciri khas lain dari rezim konservatif ini yang sering kita lihat, yaitu adanya hak istimewa yang luar biasa besar buat mereka yang mengabdi pada negara, alias pegawai negeri sipil. Di buku ini istilahnya etatisme, kan? Benar. Aparatur negara itu dikasih jaminan pensiun dan kesehatan yang jauh-jauh lebih mewah dibandingkan pekerja sektor swasta biasa. Ini sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan mereka pada aparatur negara. Terus ada satu elemen lagi nih. Apa itu? Karena ada pengaruh sejarah yang sangat dominan dari ajaran gereja Katolik di wilayah Eropa daratan, rezim ini tuh sangat menjunjung tinggi sistem keluarga tradisional. Mereka beroperasi pakai prinsip yang namanya subsidiaritas. Subsidiaritas. Bisa dijelaskan sedikit nggak gimana prinsip ini berdampak real pada kehidupan warga sehari-harinya? Konsep subsidiaritas ini artinya negara memposisikan diri mereka murni cuma sebagai benteng pertahanan paling akhir. Negara menganggap urusan kesejahteraan, misalnya kayak mengurus anak balita atau merawat orang tua yang lagi sakit keras, itu adalah tugas dan kewajiban mutlak dari institusi keluarga. Jadi negara nggak mau ikut campur di awal? Nggak bakal. Negara nggak akan turun tangan atau ngasih bantuan uang ke Anda, kecuali institusi keluarga Anda itu udah terbukti benar-benar kehabisan sumber daya dan angkat tangan menyerah. Baru negara masuk.
Wah, coba Anda bayangkan hidup di dalam sistem yang kayak gini. Kesejahteraan Anda itu sangat didikte sama dua hal utama, apa profesi atau pekerjaan Anda, dan seberapa kaya atau seberapa kuat jaringan keluarga besar Anda. Sangat lekat dengan tradisi masa lalu ya. Sangat tradisional. Nah, sekarang mari kita melompat menyeberangi samudra ke rezim yang kedua. Kita masuk ke rezim liberal. Oke. Contoh klasik buat dunia kedua ini adalah tempat-tempat kayak Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Ini adalah sebuah dunia di mana pasar bebas itu diangkat menjadi raja yang tak terbantahkan. Di rejim liberal ini filosofinya pasti bertolak belakang banget ya sama rejim konservatif tadi. Beda jauh. Di rezim liberal ini, segala bentuk campur tangan dari negara itu selalu dilihat dengan penuh kecurigaan. Kenapa bisa begitu? Karena negara itu dianggap sebagai kekuatan yang berpotensi memanjakan warganya, merusak etos kerja individu yang keras, dan pada akhirnya bakal ngerusak efisiensi dari pasar bebas itu sendiri. Berarti karena mereka saking memujanya sama pasar bebas, apakah ini artinya negara benar-benar lepas tangan dan membiarkan warganya yang miskin itu mati kelaparan? Yang nggak lepas tangan 100% juga, tetap ada bantuan, tapi bantuannya itu sangat amat dibatasi dan dipenuhi dengan berbagai macam syarat yang ketat. Di rezim liberal, bantuan dari negara itu hampir selalu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai tes kebutuhan, atau istilahnya means tested. Ah, tes kebutuhan. Maksudnya Anda harus benar-benar ngebuktiin ke pemerintah kalau Anda itu miskin banget sebelum bisa dibantu. Bukan cuma sekedar ngebuktiin ya, syarat-syaratnya itu seringkali memang sengaja dirancang sedemikian rupa biar kerasa sangat ketat, menghukum, dan nggak jarang justru bawa stigma sosial yang sangat memalukan buat si penerimanya. Sengaja dibikin memalukan. Iya, filosofinya gini. Bantuan negara itu gak boleh terasa lebih nyaman daripada upah paling rendah yang bisa Anda dapatkan di pasar kerja. Negara cuma memposisikan diri sebagai jaring pengaman paling dasar, sekedar untuk nangkap mereka yang udah benar-benar dinilai gagal berpartisipasi di pasar. Oh, paham saya. Jadi kalau misal Anda masih punya sedikit tabungan di bank, atau masih punya satu mobil tua di garasi, Anda kemungkinan besar nggak bakal dapat bantuan negara karena Anda dianggap belum cukup jatuh miskin. Betul sekali. Lalu, kalau sistemnya kayak gini, apa dampaknya buat struktur masyarakat secara keseluruhan? Dampaknya sangat nyata, dan bisa kita lihat sekarang. Kebijakan ini tuh secara aktif menciptakan dualisme kelas yang tajam banget. Di satu kutub, Anda punya kelompok warga miskin yang sangat bergantung sama bantuan negara, yang mana jumlah bantuannya itu pas-pasan banget dan seringkali harus terima pandangan merendahkan dari masyarakat sekitar. Dan di kutub yang satunya lagi, Di kutub seberangnya, ada kelas menengah dan kelas atas yang sama sekali ogah nyentuh fasilitas negara. Mereka milih buat beli kesejahteraan mereka sendiri lewat asuransi swasta yang mahal di pasar bebas. Dan lucunya nih, gimana? asuransi swasta yang mahal ini tuh seringkali secara nggak langsung malah disubsidi sama negara lewat skema-skema keringanan pajak buat perusahaan. Wah, ini sih benar-benar menciptakan masyarakat yang terbelah dua ya. Sangat masuk akal. Nah, itu tadi rezim kedua, yang membawa kita ke rezim yang ketiga. Dan rezim ketiga ini tuh mungkin yang paling sering diidealkan sama banyak orang di seluruh dunia, yaitu rezim sosial demokratik. Contoh utamanya ya, negara-negara Skandinavia, kayak Swedia, Norwegia, dan Denmark. Tujuan utama dari dunia ketiga ini bisa dibilang kan kebalikan total dari rezim liberal ya. Kebalikan total. Kalau rezim liberal itu kan cuma menargetkan kelompok miskin aja. Nah, rezim sosial demokratik ini justru ngincar universalisme yang sejati dan tingkat dekomodifikasi yang paling tinggi dari ketiga dunia ini. Universalisme sejati itu praktiknya kayak gimana di lapangan? Artinya gini, siapapun Anda, entah Anda itu seorang direktur bank yang gajinya miliaran, atau Anda seorang pembersih jalanan, Anda berdua berhak mendapatkan akses perlindungan sosial dari negara yang sama persis besarnya dan kualitasnya. Kenapa? Karena itu adalah hak Anda berdua sebagai warga negara. Titik. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bikin sistem yang merata kayak gini tanpa ditolak mentah-mentah sama orang-orang kaya? Kan orang kaya biasanya ngerasa, rugi dong saya bayar pajak gede cuma buat mensubsidi orang miskin? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, disinilah letak kejeniusan politik orang-orang Skandinavia ini. Buat bikin model universal ini didukung kuat secara politik oleh seluruh lapisan masyarakat, mereka punya satu syarat mutlak. Apa syaratnya? Kualitas dari fasilitas dan manfaat sosial yang disediakan negara itu harus sangat tinggi dan mewah. Maksudnya layanannya harus sekelas VIP gitu, nggak boleh ala kadarnya.
Bener banget. Harus sekelas VIP. Mereka harus memastikan kalau sekolah negerinya, rumah sakit negerinya, dan tunjangan pensiunnya itu punya standar kualitas yang sangat memuaskan. Bahkan buat standarnya kelas menengah yang biasanya super cerewet soal kualitas. Oh, masuk akal. Karena kalau layanannya buruk atau antrenya panjang banget, Kelas menengah pasti bakal langsung narik diri dan lari beli asuransi swasta kan? Makanya layanannya harus stop. Ini tuh satu-satunya cara buat ngebangun rasa solidaritas di antara semua kelas sosial. Biar semua ngerasa diuntungkan. tapi kan buat membiayai layanan VIP universal yang gratis ini buat semua orang, negara pasti butuh uang pajak yang jumlahnya luar biasa raksasa dong. Gimana caranya mereka mencegah negara ini dari kebangkrutan? Itulah kepingan puzzle terakhir yang bikin sistem ini jalan. Sistem yang luar biasa mahal ini tuh memaksa rezim sosial demokratik untuk punya komitmen mutlak pada yang namanya lapangan kerja penuh atau full employment. Full employment. Iya, mereka harus memastikan hampir seluruh warganya itu produktif bekerja. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya harus masuk pasar kerja, supaya mereka terus bisa bayar pajak yang tinggi itu. Rezim ini tuh nggak bisa menoleransi tingkat pengangguran yang tinggi. Karena kalau banyak yang nganggur, siapa yang nombokin biaya sistemnya ya? Persis. Penganggurannya tinggi bakal langsung membebani sistem yang udah telanjur mahal ini sampai akhirnya kolaps. Wah, ini luar biasa sih. Jadi kesimpulan besar dari ketiga dunia ini tuh benar-benar memutarbalikkan logika kita selama ini. Ternyata negara kesejahteraan itu sama sekali bukan sekedar mesin Robin Hood yang bertugas mengambil uang dari yang kaya untuk dikasih ke yang miskin demi memperbaiki ketidaksetaraan. Bukan itu fungsinya. Sebaliknya, buku ini justru menunjukkan ke kita kalau negara kesejahteraan itu adalah institusi yang secara aktif menciptakan sistem stratifikasi sosial itu sendiri. Betul sekali. Entah itu dengan sengaja menciptakan masyarakat yang terbelah dua kayak di Amerika, atau sengaja melestarikan hierarki masa lalu kayak di Jerman, atau membangun kesetaraan universal yang dikelola ketat banget kayak di Swedia. Sangat tepat ringkasannya. Ketiga desain ini pada akhirnya menghasilkan bentuk masyarakat kapitalis yang wajahnya beda-beda banget. Oke, mari kita bawa teori makro yang agak mengawang ini ke sesuatu yang sangat praktis dan pastinya deket banget sama kehidupan pendengar kita. Pensiun. Wah, ini topik yang pasti relevan buat semua orang ya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda ngecek saldo dana pensiun Anda di aplikasi? Atau pernah nggak sih malam-malam Anda khawatir, ini uang pensiun saya nanti bakal cukup nggak ya pas saya udah tua? Kita tuh semua sering banget ngomongin dana pensiun hari ini, seolah-olah itu tuh emang bagian alami aja dari siklus hidup manusia. Padahal sejarah dibaliknya mengejutkan banget. Iya, dan buku ini ngebongkar habis satu mitos besar peninggalan abad ke-19 terkait konsep pensiun. Hari ini kan di kepala kita pensiun itu adalah sebuah reward ya, hadiah. Masa Sebuah ditunggu-tunggu ya. kok nyintai kan? Nah itu, masa di mana kita akhirnya bisa berhenti kerja keras buat menikmati masa tua dengan santai, pergi berlibur ke luar kota, atau sekedar ngabisin waktu main sama cucu di rumah. Padahal, kalau kita lihat sejarahnya di abad ke-19, konsep romantis kayak gitu tuh sama sekali nggak ada eksistensinya. Tunggu, jadi bayangan kita soal masa pensiun duduk santai ngopi di teras itu sebenarnya penemuan yang masih sangat baru. Sangat amat baru. Di abad ke-19, angka harapan hidup manusia itu masih rendah banget. Banyak banget pekerja pabrik yang usianya tuh mentok, bahkan nggak nyampe 50 tahun. Ya ampun. Realitasnya di lapangan waktu itu adalah, para pekerja pada dasarnya akan terus disuruh bekerja sampai fisik mereka benar-benar hancur, atau sampai mereka meninggal dunia di tempat kerja. Udah, titik. Nggak ada ceritanya pensiun rileks. Kalau gitu, dari mana ide ngasih uang pensiun itu pertama kali muncul? Kan pasti bukan buat niat mulia menyejahterakan para lansia, kan? Bukan dong. Program pensiun yang paling awal itu sebenarnya diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tujuannya apa? Sebagai bentuk kontrol paternalistik. Supaya pekerjanya itu merasa berutang budi dan setia terus sama perusahaan. Nggak demo. Balik lagi ke konsep pelindung tadi ya. Betul. Atau ada alasan yang lebih sinis lagi nih. Di era berkembangnya manajemen ilmiah, pensiun itu murni dirancang sebagai alat efisiensi pabrik. Gimana maksudnya efisiensi? Jadi manajemen itu butuh sebuah mekanisme formal buat nyingkirin pekerja-pekerja yang udah tua, yang fisiknya udah mulai melambat, dan dianggap udah nggak efisien lagi kerjanya. Mereka butuh alasan untuk ngeluarin orang-orang tua ini, biar posisinya bisa segera diganti sama mesin baru, atau diganti sama tenaga kerja anak muda yang lebih segar, dan bayarannya lebih murah. Astaga, jadi pensiun itu sebenarnya cuma kedok untuk pintu keluar yang dipaksakan? Persis.
pintu keluar yang dilegitimasi. Itu fakta sejarah yang cukup kelam sih buat didengar. Dan, ada satu ironi besar lain yang disoroti tajam banget oleh buku ini, soal sistem pensiun. Khususnya kalau kita balik lihat ke negara-negara dengan rejim liberal. Coba kita lihat Amerika Serikat. Di sana kan kita lihat ada industri pasar asuransi pensiun swasta yang sangat masif, nilainya sampai triliunan dolar. Raksasa banget. Kita ini kan sering kali naif ya berasumsi kalau pasar swasta yang raksasa itu pasti muncul secara alami karena kehebatan inovasi kapitalisme murni. Teks ini benar-benar menampar asumsi itu kan? Menampar keras banget. Karena pasar asuransi pensiun swasta yang raksasa di Amerika itu sama sekali nggak muncul kayak keajaiban turun dari ruang hampa. Ada campur tangan yang sangat-sangat disengaja. Anehnya, justru negaralah yang secara aktif menciptakan, mendesain, dan membesarkan pasar swasta tersebut. Gimana ceritanya sebuah negara rezim liberal yang katanya benci intervensi dan memuja pasar bebas, justru malah repot-repot mendesain pasarnya sendiri? Lewat serangkaian kebijakan fiskal yang sangat terukur. Negara itu sengaja ngasih insentif pajak yang luar biasa besar buat perusahaan-perusahaan swasta yang mau bikin program pensiun. Negara juga nyalurin berbagai subsidi tersembunyi. Oh, dikasih pelicin. Iya. Bahkan, negara itu ikut menetapkan standar kompetisi di pasar bebasnya. Dengan cara apa? Dengan menjadikan program pensiun buat pegawai negeri mereka sendiri sebagai tolok ukur atau benchmark yang harus dikejar sama swasta. Penulis bilang, tanpa adanya regulasi dan uang pelicin dari negara ini, pasar pensiun swasta di rezim liberal itu nggak akan pernah bisa tumbuh jadi raksasa kayak yang kita lihat hari ini. Luar biasa ironis ya. Coba kita terapkan lensa 3 dunia yang udah kita bahas panjang lebar tadi ke data sistem pensiun tahun 1980 yang disajikan dalam buku ini. Polanya ternyata sangat konsisten loh. Di Amerika Serikat dan Kanada, persis seperti tebakan kita, nasib uang pensiun seseorang itu sangat didominasi oleh kinerja pasar saham swasta dan seberapa pintar dia bisa menabung secara pribadi. Benar. Lalu kalau kita geser pandangan ke Eropa daratan nih, coba lihat negara konservatif kayak Italia. Datanya di tahun itu menunjukkan ada lebih dari 100 dana pensiun yang berbeda-beda. 100? Terpecah-pecah gitu? Iya, sangat terfragmentasi. Dan itu dipisahkan secara kaku, murni berdasarkan jenis pekerjaan warganya. Ada dana pensiun yang khusus cuma buat pegawai bank, ada dana tersendiri buat kaum petani, ada dana buat pegawai negeri sipil. Ini tuh bukti nyata dari tujuan korporatisme yang emang pengen mempertahankan garis pemisah antar kelas profesi di masyarakat. Sedangkan kalau kita lihat di Skandinavia, Di rejim sosial demokratik kayak Skandinavia, negara langsung mengambil alih seluruh panggung utama. Mereka mendominasi penuh dengan ngasih sistem pensiun universal yang dijamin langsung oleh pemerintah pusat. Dan karena standar kualitas pensiun dari negara ini udah sangat mewah dan tinggi, peran asuransi swastanya jadi mati kutu. bener, asuransi swasta di sana jadi sangat kerdil dan terpinggirkan. Soalnya warga ngerasa, buat apa saya buang-buang uang beli perlindungan ekstra di pasar kalau dari negara aja udah sebagus ini? Nah, ini membawa kita ke titik didih dari seluruh diskusi kita. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini adalah pertanyaan puncaknya. Mengapa nasib dan arah sejarah negara-negara ini bisa sangat berbeda satu sama lain? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Swedia bisa berevolusi menjadi rezim universal yang egaliter, sementara Amerika Serikat justru berubah jadi rezim liberal yang kompetitif dan keras, lalu Jerman malah terjebak pada hierarki masa lalunya? Apakah alasannya sesederhana, karena serikat pekerja di Skandinavia waktu itu kebetulan masanya lebih banyak dan lebih kuat aja? Banyak pengamat sejarah dan ahli politik di luar sana yang beranggapan dangkal seperti itu. Tapi Esping Anderson memberikan kita wawasan yang jauh lebih mendalam. Jawabannya itu bukan sekedar lihat grafik garis lurus dari jumlah massa serikat buruh waktu itu. Kunci utamanya itu justru terletak pada apa yang ia sebut sebagai koalisi kelas bersejarah atau historical class coalition. Koalisi kelas. Berarti ini murni soal politik taktis ya, siapa bekerja sama dengan siapa di masa lalu. Bisa tolong Anda berikan detail historisnya biar kita kebayang? Tentu. Kita lihat di negara-negara Skandinavia. Keberhasilan luar biasa dari sistem universal mereka yang merata itu sebenarnya berakar pada kemampuan politik mereka dalam ngebentuk aliansi merah-hijau yang sangat strategis di awal abad ke-20. Aliansi merah dan hijau. Tunggu, merah itu biasanya partai sosialis, kalau hijau? Aktivis lingkungan, itu. Oh bukan, ini belum zaman aktivis lingkungan.
Hijau di sini mewakili partai agraris atau petani. Jadi, merah itu mewakili partai pekerja industri di pabrik, dan hijau mewakili partai kaum petani kecil di pedesaan. Di Skandinavia, kaum buruh ini sadar betul kalau mereka tuh nggak bakal bisa menang pemilu kalau cuma ngandalin suara mereka sendiri. Jadi mereka cari partner. Betul. Mereka melobi para petani, menyatukan kekuatan politik, dan barang-barang mendesain sistem jaminan sosial yang dirancang sedemikian rupa biar menguntungkan pekerja pabrik, tapi sekaligus ngasih jaminan keamanan harga buat para petani. Karena koalisi inilah, mereka berhasil memenangkan mayoritas kursi politik secara mutlak. Wah, cerdik banget. Lalu, gimana ceritanya dengan di Eropa daratan? Kenapa pekerja di Jerman atau Italia itu gagal melakukan strategi koalisi yang sama? Di wilayah konservatif, kelompok elit tradisional dan institusi gereja, itu ternyata pergerakannya jauh lebih cepat dan licin. Mereka berhasil merangkul dan mengamankan suara kaum tani ini terlebih dahulu dengan nawarin janji-janji pelestarian tradisi. Akibatnya apa? Kaum buruh industri jadi terisolasi sendirian secara politik dan mereka nggak punya cukup kekuatan buat memaksakan agenda kesejahteraan universal. Terus gimana dengan Amerika Serikat? Bukankah secara historis mereka tuh sempat punya momentum emas buat ngebangun kesejahteraan universal di era Presiden Roosevelt lewat program New Deal di tahun 1930-an itu? Memang, potensi ke arah sana saat itu sangat besar. Orang-orang udah banyak yang berharap. Tapi jalan menuju universalisme di Amerika Serikat harus nabrak tembok tebal realitas geografi ekonomi yang keras di sana. Tembok apa itu? Kepentingan ekonomi pertanian di wilayah selatan Amerika. Saat itu, pertanian di selatan kan masih sangat bergantung pada tenaga kerja kasar yang diupah dengan sangat-sangat rendah. Ah, saya mulai paham. Para tuan tanah dan politisi selatan ini menentang mati-matian segala bentuk rancangan jaminan sosial nasional yang komprehensif. Kenapa? Karena mereka takut banget kalau misal negara turun tangan, ngasih bantuan sosial yang layak, para pekerja murah ini nggak bakal mau lagi kerja di peras di perkebunan mereka. Akhirnya, sistem jaminan sosial di Amerika dipangkas habis-habisan, jadi terpotong-potong dan berwatak liberal sampai sekarang. Ini analisis yang luar biasa sih. Dan ada satu poin emas lagi dari buku ini yang saya rasa sangat krusial. Dan ini masih sangat relevan dengan struktur masyarakat kita hari ini. Di paruh kedua abad ke-20, dinamika koalisi yang kita bahas tadi, itu perlahan mulai berubah bentuk kan? Berubah drastis. Kelompok petani tradisional mulai menghilang karena tergantikan oleh mekanisasi alat berat. Dan muncullah satu kelas kekuatan baru yang ukurannya sangat masif. Kelas menengah kerah putih. Para pekerja kantoran, para manajer, kaum profesional. Bener banget. Dan penulis di bukunya tuh ngasih penekanan kuat bahwa kelas menengah inilah yang menjadi ujian terbesar bagi kelangsungan hidup semua rezim kesejahteraan modern saat ini. Hidup atau matinya sebuah sistem jaminan sosial negara di zaman sekarang itu bergantung sepenuhnya pada kemana kelas menengah kerah putih ini bakal menambatkan kesetiaan politik dan finansial mereka. Pertanyaan mendasarnya kenapa sih kelas menengah kerah putih ini bisa sebegitu berkuasanya mendikte arah negara? Simple. Karena jumlah populasi mereka itu sangat besar, dan yang paling penting, merekalah yang jadi tulang punggung penyumbang pajak utama negara. Gini logikanya, kalau sistem layanan kesehatan atau pendidikan dari negara itu cuma mentok berfokus ngasih bantuan standar minimal ke kaum miskin, dan gagal memenuhi standar ekspektasi dari kelas menengah yang tinggi ini, Kelas menengah pasti bakal marah dong. mereka akan memberontak. Tapi memberontaknya secara diam-diam. Mereka bakal mulai menentang keras setiap wacana kenaikan pajak karena ngerasa nggak dapat benefit apa-apa. Terus perlahan-lahan mereka akan menarik uang mereka dan pindah ke pasar asuransi swasta atau rumah sakit swasta bertaraf internasional. Itu yang terjadi di Amerika ya? Betul, rezim liberal di Amerika bisa bertahan sampai sekarang karena emang kelas menengahnya dari dulu udah dibiasakan nyari kesejahteraan sendiri di pasar bebas, nggak peduli sama fasilitas negara. Tapi kalau kita lihat Swedia atau Norwegia, Nah, rezim Skandinavia itu bisa terus bertahan ngelewatin berbagai krisis global justru karena mereka dari awal udah mati-matian mendesain sistem pelayanan negara ini dengan kualitas yang terbaik. Jadi kelas menengahnya ngerasa, ya uang pajak gede yang mereka bayar itu sepadan. Mereka merasa sangat diuntungkan untuk tetap bernaung di dalam perlindungan fasilitas negara, daripada harus repot-repot beli di swasta.
Sungguh sebuah analisis yang benar-benar membuka mata kita ya. Kalau kita mencoba untuk menarik kembali seluruh rentetan teori sejarah dan sosiologi yang lumayan berat ini ke dunia nyata Anda sehari-hari, teori tiga dunia ini tuh sebenarnya mampu menjelaskan dengan sangat jernih berbagai dinamika sosial yang seringkali bikin kita bingung atau frustrasi. Iya, sangat aplikatif sebenarnya. Teori ini ngejelasin dengan logika yang masuk akal kenapa di negara tertentu, kehilangan pekerjaan itu adalah sebuah tragedi kiamat kecil buat keluarga Anda. Anda tuh nggak cuma sekedar kehilangan gaji bulanan, tapi tiba-tiba asuransi kesehatan anak istri Anda ikut hangus terbakar, cicilan numpuk, dan Anda bisa seketika jatuh miskin. Itu adalah ciri murni dari Anda hidup di rezim liberal. Mm-mm. Sementara di negara lain, kehilangan pekerjaan itu memang tetap tidak menyenangkan, tapi itu hanyalah dipandang sebagai sebuah masa transisi yang wajar dan aman. Kenapa? Karena negara langsung hadir menjamin kelangsungan hidup Anda dan keluarga, persis seperti di rezim sosial demokratik. Itu perbedaan yang sangat fundamental. Diskusi mendalam kita hari ini tuh sejatinya adalah sebuah pengingat keras untuk kita semua bahwa struktur jaminan sosial, lalu tingkat stres hidup yang Anda alami, dan keamanan finansial kita saat ini tuh bukanlah sebuah takdir alam semesta atau sekedar hukum ekonomi turun dari langit yang harus kita terima pasrah. Betul, bukan sesuatu yang absolut gitu. Ini adalah hasil konkret dari pilihan-pilihan politik yang memang sengaja dibuat dan hasil dari koalisi antar kelas yang bertarung di masa lalu. Dan pembahasan kita ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita refleksikan bersama-sama di masa sekarang. Kita kan baru aja membedah nih gimana kelangsungan hidup sebuah rezim kesejahteraan, terutama di paruh kedua abad ke-20 kemarin. Itu sangat bergantung pada kesetiaan kelas menengah dan struktur pekerjaan yang stabil. Entah itu pekerja pabrik yang kontraknya seumur hidup atau pekerja kantoran kerah putih ya. Betul. Tapi coba, mari kita jujur melihat kondisi realitas kita saat ini. Kita sekarang itu kan sedang melangkah semakin dalam ke era gig ekonomi. Era di mana jutaan orang tiba-tiba berubah status menjadi sekedar pekerja lepas, tanpa kontrak permanen, tanpa jaminan kesehatan. Iya, mitra-mitra aplikasi gitu kan. Iya. Dan, hey, di saat yang sama, kita semua lagi dihadapkan sama gelombang disrupsi luar biasa dari kecerdasan buatan atau AI, yang ternyata ancamannya tuh bukan cuma buat pekerjaan manual, tapi justru ngancam pekerjaan kerah putih yang selama ini jadi penyokong utama pajak dan tulang punggung kelas menengah. Pula kerja seumur hidup dan pensiun dari satu perusahaan yang sama itu sekarang udah hampir jadi mitos masa lalu sih. Tepat. Nah, pertanyaannya, di tengah fragmentasi sosial dan tingkat ketidakpastian pekerjaan yang sangat ekstrim ini, siapa dong yang nantinya akan punya kekuatan buat membentuk koalisi kelas yang baru? Wah, ini pertanyaan berat nih. Kalau misalnya ya, kelas menengah mulai kehilangan pijakan ekonomi mereka karena digantikan AI, dan pekerja gig ini terus-terusan bertambah tapi nggak punya kekuatan lobi politik, serta nggak punya jaring pengaman, akankah kekacauan ini pada akhirnya memaksa lahirnya sebuah dunia keempat dari sistem kapitalisme kesejahteraan di masa depan? Sebuah desain rezim yang benar-benar baru ya. Betul, sebuah desain rezim kesejahteraan yang mungkin bentuknya itu belum pernah dibayangkan sama sekali, baik oleh Esping Anderson maupun sosiolog manapun di abad ke-20. Sebuah pertanyaan penutup yang sangat memprovokasi pikiran kita semua ya. Kita cuma bisa lihat kemana arah roda sejarah ini bakal membawa kita selanjutnya. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani kami mengurai kerumitan materi yang luar biasa ini. Senang bisa berbagi wawasan ini. Kami harap eksplorasi mendalam kita hari ini tuh nggak sekedar lewat jadi tambahan wawasan pasif aja, tapi benar-benar ngasih Anda semacam lensa baru yang lebih tajam buat ngebaca arah kebijakan sosial yang ada di sekitar Anda. Selamat merenungkan pertanyaan tadi, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.